Langkah pertama di gunung yang berbisik. Kabut mulai turun bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Di kaki Gunung Salak, udara sore itu terasa lebih lembab dari biasanya. Raka Pradipta berdiri di depan gerbang pos pendakian, memeriksa perlengkapan terakhirnya, headlamp, jas hujan, kompas, dan kamera kecil yang akan merekam seluruh perjalanan solonya. Ia menatap papan kayu bertuliskan, Gunung Salak, hati-hati, jalur ini dikenal angker. Kalimat itu membuatnya tersenyum samar, seolah tantangan itu justru memanggilnya. Raka bukan pendaki pemula. Ia sudah menaklukkan gunung-gunung tinggi di Jawa, tapi Salak berbeda. Gunung ini tak menjanjikan pemandangan indah di puncak, melainkan misteri di setiap langkahnya. Sejak kecil ia sering mendengar cerita orang tua tentang pasukan gaib, suara gamelan di malam hari, dan sosok raja yang konon masih bersemayam di hutan ini. Namun ia datang bukan untuk membuktikan mitos. Ia datang untuk menenangkan hatinya, karena 1 tahun lalu, sahabatnya, Ardi, hilang tanpa jejak di gunung yang sama. Langkahnya perlahan menembus jalur tanah basah. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti penjaga tua, dan daun-daun kering berderak lembut di bawah sepatu bootnya. Burung hantu bersuara lirih di kejauhan. Setiap kali ia berhenti untuk mengatur napas, udara terasa semakin berat, seolah gunung itu sedang mengamati gerak-geriknya. Sendiri lagi, Rak? Gumamnya pelan sambil tersenyum getir. Kali ini, aku akan menyelesaikan pendakian ini untukmu, Di. Sekitar 2 jam perjalanan, senja menghilang sepenuhnya. Gelap mulai menelan rimba. Raka menyalakan headlamp dan kamera. Dalam rekamannya, terdengar suaranya yang tenang tapi waspada. Pos 1. Ketinggian sekitar 1.200 meter. Hujan belum turun, tapi kabut mulai pekat banget. Kalau kalian dengar suara-suara aneh nanti, jangan kaget ya. Katanya sambil tertawa kecil, mencoba menutupi rasa tegang. Namun di balik tawa itu, bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Angin membawa aroma dupa samar, dan dari kejauhan terdengar bunyi, ting-ting. Seperti logam yang dipukul perlahan. Raka berhenti, menajamkan pendengaran. Bunyi itu datang dari arah kiri, dari balik pepohonan besar yang diselimuti kabut tebal. Gamelan, bisiknya. Tak mungkin ada orang di sana. Jalur itu sudah sepi sejak sore. Ia menyorotkan lampu ke arah suara, tapi hanya kabut dan akar pohon yang tampak. Udara tiba-tiba terasa dingin menusuk. Raka melanjutkan langkah. Namun setiap kali ia berhenti, suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Tindang-tindang. Seolah gunung sedang bernyanyi. Di pos 1, ia mendirikan tenda kecil di bawah pohon besar. Ia menyalakan kompor kecil, merebus air untuk kopi. Kabut semakin menebal, menelan seluruh cahaya. Di luar tenda, suara daun bergesekan seperti langkah kaki yang mengelilinginya. Pasti cuma angin, pikirnya. Tapi saat ia membuka resleting tenda sedikit, terlihat bayangan samar di balik kabut. Tinggi, tegap, berdiri dia menatapnya dari kejauhan. Hanya 1 detik, lalu menghilang. Raka menutup tenda dengan cepat. Jantungnya berdetak kencang. Ia meraih kamera, menyalakannya kembali, berbisik pelan ke mikrofon. Ada sesuatu di luar tenda, bentuknya kayak manusia. Tapi, kalimatnya tak selesai. Dari luar terdengar lagi bunyi gamelan. Kali ini diiringi dengung panjang seperti suara mantra. Raka mematikan lampu, menahan napas. Dalam gelap, telinganya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Suara berat, berwibawa, berbicara dalam bahasa Sunda halus. Anaking, naha anjun datang sorangan ke ayeu leuwung suci. Anakku, mengapa kau datang sendirian ke hutan suci ini? Tubuh Raka membeku. Tak ada siapapun di luar. Tapi suara itu nyata, bergema lembut di udara. Ia ingin menjawab, namun lidahnya keluh. Ia hanya menatap ke arah luar tenda, ke dalam kabut yang berpendar samar seperti disinari cahaya kuning keemasan. Dan untuk sesaat, di tengah kepulan kabut itu, ia melihat siluet seseorang berdiri dengan jubah panjang dan mahkota di kepalanya, memegang tongkat bercahaya. Sebelum Raka sempat berkedip,
Sosok itu lenyap. Namun dalam rekamannya, suara berat itu masih terdengar. Waktuna geus deu keut. Sunda moal ti lem salamina. Waktunya sudah dekat. Sunda tidak akan hilang selamanya. Raka terdiam. Hujan mulai turun perlahan, membasahi tenda. Ia baru sadar. Angin malam Gunung Salak memang berbisik, tapi malam itu, bisikannya memanggil namanya. Bayangan di antara kabut. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Tidak ada kicau burung, tidak ada embun yang biasa menempel di daun-daun. Raka membuka tenda perlahan. Kabut masih menggantung tebal, seolah malam belum berakhir sepenuhnya. Di tanah basah di depan tendanya, terlihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Jejak kaki telanjang, besar, dalam, menembus tanah liat. Itu bukan jejaknya, terlalu lebar, terlalu panjang, dan mengarah ke arah jalur pendakian berikutnya. Raka menyalakan kamera, berjongkok untuk merekam jejak itu. Teman-teman, aku gak tahu ini apa, tapi jejak ini muncul tepat di depan tenda. Padahal aku tidur sendirian semalam. Suara di kameranya terdengar sedikit bergetar. Ia mencoba tertawa, tapi suaranya kering. Dalam hatinya, rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Ia menegakkan badan dan menatap ke arah jalur yang menanjak. Di sana, kabut berputar perlahan seperti pusaran tipis yang menutup pandangan. Langkah-langkahnya terasa berat. Tanah becek menelan separuh telapak sepatunya. Di beberapa titik, Raka menemukan bunga-bunga kecil berserakan di atas batu. Warna-warnanya sudah pudar, seperti bekas persembahan lama. Di dekatnya, ada batang dupa yang sudah habis terbakar. Seolah ada orang lain yang baru saja melakukan ritual di sana. Tapi siapa? Tak ada pendaki lain di gunung itu minggu ini. Petilasan Prabu, gumamnya lirih, mengingat obrolan warga kampung saat ia mendaftar izin pendakian. Mereka bilang, di jalur ini ada tempat semedi para leluhur. Jangan banyak bicara kalau sudah sampai sana, kata bapak penjaga pos waktu itu. Raka tak menanggapinya serius. Sampai sekarang, saat setiap langkah terasa seperti menembus masa silam. Semakin naik, kabut semakin tebal. Suhu menurun drastis. Kamera di tangannya mulai merekam kilasan aneh. Bayangan hitam melintas cepat di belakang batang pohon. Tapi tak ada suara langkah, tak ada daun yang bergerak. Raka berhenti. Nafasnya memburu. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, hening. Namun dari ujung jalur, terdengar suara langkah pelan mendekat. Ceklek, ceklek. Teratur. Seperti seseorang yang memakai tongkat. Siapa di sana? Teriak Raka. Suaranya menggema lalu hilang di telan kabut. Tak ada jawaban, hanya desir angin. Ia menyorotkan senter ke arah depan. Tak ada siapapun. Tapi saat ia menoleh ke belakang, di antara kabut, sesosok pria tua berdiri diam tak jauh dari sana. Pakaian putihnya panjang sampai tanah. Wajahnya samar. Ia memegang tongkat kayu hitam dan menunduk sedikit, seperti memperhatikan langkah Raka. Raka terlonjak mundur. Kamera hampir terjatuh. Pak! Siapa? Bapak siapa? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepala perlahan, dan untuk sesaat, Raka melihat matanya. Bercahaya lembut, tapi dalam, seolah memandang jauh melewati waktu. Lalu sosok itu perlahan memudar. Lenyap begitu saja di antara kabut. Tak ada jejak kaki yang tertinggal. Raka menatap tanah tempat pria itu berdiri. Hanya ada rumput basah. Namun udara di sekitarnya terasa panas, berputar seperti pusaran kecil. Ia merinding. Di kamera, rekaman itu hanya menampilkan kabut, tapi mikrofon menangkap sesuatu yang samar, suara napas berat dan bisikan dalam bahasa Sunda. Ulah sieun, anaking, aya anu nungguan anjeun di luhur. Jangan takut, anakku, ada yang menunggumu di atas. Raka mematikan kamera, berusaha menenangkan diri. Ia menatap sekeliling, kabut bergerak pelan, membentuk pola aneh seperti pusaran naga. Sejenak, ia berpikir untuk turun, tapi rasa penasaran menahannya. Apa yang sebenarnya menunggu di atas? Ia melanjutkan pendakian,
melewati akar-akar besar yang menjalar seperti urat raksasa. Suara gamelan kembali terdengar samar, lebih lembut dari malam sebelumnya. Ting dang dung. Iramanya seperti detak jantung gunung itu sendiri. Di pertengahan jalan, ia menemukan sebuah batu besar dengan pahatan kujang di permukaannya. Raka menyentuhnya. Batu itu terasa hangat, bergetar halus di telapak tangannya, dan entah kenapa, ia mendengar suara dalam kepalanya, bukan dari luar. Carita Keun Dewi Kanu Handap. Sunda Moal Pareumeun Obor. Sampaikan pada mereka di bawah. Sunda tak akan padam obornya. Raka mundur, terengah-engah. Ia merasa dadanya sesak. Matanya panas. Air matanya menetes tanpa sebab. Ia tak tahu kenapa. Tapi kata-kata itu menusuk jiwanya. Ia menatap langit yang tertutup kabut. Mencoba memahami semua ini. Apakah gunung sedang berbicara padanya? Tepat saat matahari mulai tenggelam di balik kabut kelabu, ia mendengar langkah di belakang. Perlahan ia menoleh, dan di sana, berdiri bayangan tinggi dengan siluet menyerupai raja. Jubahnya berkibar tertiup angin. Suara berat bergema lagi. Kali ini lebih jelas. Anaking, waktu Gus Caket. Di luhur, Anjeun bakal nyaho saha kuring. Anakku, waktunya sudah dekat. Di puncak, kau akan tahu siapa aku. Raka terdiam. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu satu hal, ia tak lagi sendirian. Gunung Salak sedang menuntunnya menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pendakian. Hujan di petilasan tua. Langit mendung menutup seluruh punggungan Gunung Salak. Raka berjalan perlahan di antara pepohonan besar yang menjulang seperti dinding hitam di sekelilingnya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 4 sore. Tapi suasana sudah seperti malam. Kabut makin tebal, menelan warna dunia. Hanya lampu di kepalanya yang memantulkan sinar lemah ke arah jalur berbatu di depannya. Ia sudah berjalan hampir 2 jam sejak pertemuan terakhir dengan sosok tua misterius itu. Nafasnya berat. Punggungnya mulai terasa nyeri karena ransel. Namun ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus melangkah. Bukan sekadar rasa penasaran, tapi dorongan dari dalam hati. Seolah ada suara tak kasat mata yang berbisik lembut di telinganya. Terus, sedikit lagi. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di depan, kabut terbuka sedikit, menyingkapkan sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana berdiri 3 batu besar yang disusun melingkar. Di tengahnya ada satu pohon beringin tua dengan akar menjalar seperti ular. Daun-daunnya hitam pekat. Dan di bawahnya tampak tumpukan bunga melati yang sudah kering serta beberapa batang dupa yang baru terbakar separuh. Raka terdiam. Ini pasti petilasan yang dibicarakan warga kampung. Tempat semedi leluhur. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati, mematikan kamera sebentar dan menundukkan kepala. Entah karena hormat atau takut. Angin berhenti berembus. Hening total. Bahkan dedaunan pun tak bergerak. Saat ia berdiri di depan batu tengah, langit mendadak bergetar. Hujan turun deras seketika, seperti air tumpah dari langit. Raka buru-buru mengenakan jas hujan, tapi angin berputar kuat, membuatnya sulit berdiri tegak. Dalam kekacauan itu, ia mendengar sesuatu di antara gemuruh hujan. Suara laki-laki tua melantunkan tembang Sunda kuno, rendah dan dalam. Nada itu begitu asing, tapi entah kenapa membuat dadanya bergetar. Siapapun di sana, aku tidak berniat mengganggu, teriak Raka. Suaranya hampir tak terdengar di tengah hujan. Namun tak ada jawaban. Hanya suara gamelan samar yang kembali muncul. Kali ini seolah berasal dari bawah tanah. Suara kendang berdetak pelan, disusul tabuhan saron yang ritmenya seperti napas seseorang. Raka menoleh ke sekeliling. Di antara tirai hujan, ia melihat sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan. Sekilas seperti bayangan manusia berpakaian zirah, membawa tombak, berbaris melewati batu melingkar. Raka membeku. Ia yakin matanya tidak salah. Itu barisan pasukan. Tapi begitu ia berkedip, semuanya lenyap. Hanya kabut dan hujan yang tersisa. Ia berjongkok, mencoba merekam suasana dengan kameranya. Saat itu juga, kilat menyambar langit, menerangi sekeliling. Dan di bawah cahaya putih itu,
Untuk sepersekian detik, ia melihat sosok pria berwibawa duduk bersila di bawah beringin. Rambutnya panjang, matanya tertutup, tubuhnya diselimuti kain kerajaan Sunda. "Prabu," bisik Raka tanpa sadar. Hujan seolah membeku sesaat. Lalu terdengar suara berat bergema dari arah sosok itu. Lembut namun kuat, seperti keluar langsung dari tanah. "Saha nu nyebut ngaran eta?" "Siapa yang menyebut nama itu?" Raka terdiam. Dadanya berdebar. "Saya, Raka Pradipta. Saya cuma pendaki. Saya gak bermaksud." Sebelum ia sempat melanjutkan, cahaya petir menyambar lagi. Sosok di bawah beringin itu menghilang, namun suara berat itu tetap bergema di udara. "Raka Pradipta, Anjeun datang lain kusabab kabetulan. Aya nu nuntun Anjeun." "Raka Pradipta, kedatanganmu bukan kebetulan. Ada yang menuntunmu." Raka menatap langit. Hujan semakin deras, tapi tubuhnya seolah tak basah. Dalam sorotan lampu kecilnya, terlihat butiran air hujan melayang, berhenti di udara, membentuk pola melingkar seperti simbol kujang. Lalu perlahan membentuk tulisan samar di udara. "Sunda bakal hirup dewi lamun jalmana emut kana asalna. Sunda akan hidup kembali jika rakyatnya mengingat asalnya." Raka ternganga. Udara di sekelilingnya mulai bergetar. Suara gamelan makin keras. Ia menatap batu besar di hadapannya. Kini permukaannya bersinar kekuningan, menampilkan ukiran wajah singa dengan mata menyala. Tiba-tiba, bayangan wajah sahabatnya, Ardi, muncul di balik kilatan cahaya itu. Ia tersenyum samar. "Raka, dengerin dia." Suara Ardi bergema pelan, lalu menghilang bersama cahaya itu. Raka jatuh berlutut. Air matanya bercampur dengan hujan. Ia tak lagi tahu apakah ia sedang bermimpi atau benar-benar terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi dari logika manusia. Di antara suara hujan dan gemuruh petir, suara berat itu muncul sekali lagi, kini lebih dekat. "Anaking, waktosna geus caket. Sora kerajaan bakal kadenge dewi. Anakku, waktunya sudah dekat. Suara kerajaan akan terdengar kembali." Dan tepat setelah itu, hujan berhenti seketika. Hening total. Hanya tersisa aroma dupa dan tanah basah. Di tanah di depan Raka, ada batu kecil berbentuk kujang yang tak ada sebelumnya. Ia mengambilnya perlahan. Batu itu bergetar hangat, dan saat ia genggam erat, suara itu berbisik terakhir kali. "Di puncak engkau akan melihat kebenaran." Raka menatap ke arah atas gunung. Kabut menyingkap sedikit, menampakkan jalur sempit yang menuju ketinggian. Ia berdiri perlahan, menggenggam batu itu di dada. Malam mulai datang kembali, tapi hatinya kini menyala, karena ia tahu, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Pertemuan dengan Sang Prabu. Kabut yang menggantung di lereng atas gunung Salak perlahan tersibak, meninggalkan butir-butir air di wajah Raka. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah bercampur dupa yang masih samar. Batu kujang kecil yang ia genggam sejak dari petilasan terasa hangat di telapak tangan, berdenyut halus seolah memiliki nadi sendiri. Ia berjalan menembus jalur sempit yang menanjak. Langkahnya berat tapi penuh keyakinan. Ada sesuatu di depan sana yang memanggilnya. Sesuatu yang tak lagi bisa ia abaikan. Langit meredup menjadi abu-abu tua. Di antara kabut tipis, Raka melihat cahaya keemasan berkelip dari balik rimbun pepohonan. Ia mendekat, menahan napas. Setiap langkah yang ia ambil, suara gamelan yang samar sejak semalam kini terdengar semakin jelas. Saron berdenting, gong bergema lembut, dan suara kecapi mengalun lirih, menciptakan melodi yang terasa begitu kuno namun hangat di telinga. Di sebuah dataran datar di antara dua batu besar, kabut berputar membentuk pusaran spiral. Dari dalam pusaran itu, perlahan muncul sosok bercahaya. Tubuhnya tinggi, berwibawa, berselimut jubah putih bersulam emas, dengan sorban hitam melingkar di kepala. Di dadanya tergantung kalung besar berbentuk kujang. Mata sosok itu menatap lembut namun menusuk, seperti menembus seluruh lapisan diri Raka. Raka tak sanggup berkata apa-apa. Lututnya gemetar. Napasnya tertahan. Sosok itu berbicara,
Suaranya dalam dan menggema, namun terasa akrab di hati. Naha Anjeun NU disebat Raka Pradipta. Apakah engkau yang disebut Raka Pradipta? Raka menelan ludah. Suaranya hampir tak keluar. Iya, saya Raka. Saya cuma pendaki. Saya tidak bermaksud. Sosok itu mengangkat tangan kanan, memberi isyarat agar ia diam. Abdi terang. Anjeun datang lain kusabab kahayang Anjeun sorangan. Aya NU ngagrakeun heit Anjeun ti handap. Aku tahu. Engkau datang bukan karena kehendakmu sendiri. Ada yang menggerakkan hatimu dari dunia bawah. Raka menunduk. Batu kujang di genggamannya tiba-tiba bergetar keras. Sosok bercahaya itu melangkah mendekat. Langkahnya nyaris tak menimbulkan suara. Setiap langkah yang diambil, tanah di bawahnya memancarkan cahaya lembut, dan udara di sekitarnya beraroma melati serta kemenyan. Ketika jarak mereka hanya 1 meter, Raka baru berani menatap penuh. Sosok itu tersenyum tipis. Anaking, Abdi Prabu Siliwangi. Kalimat itu membuat darah Raka berhenti mengalir sesaat. Ia tertegun. Sosok legenda yang selama ini hanya ia dengar dari cerita rakyat kini berdiri di hadapannya. Nyata, hidup, menatap matanya langsung. Prabu Siliwangi. Suaranya bergetar. Tapi itu, legenda. Bagaimana bisa? Prabu tersenyum lagi. Namun matanya memancarkan duka. Legenda teh ngan carita pikeun NU henteu emut. Tapi pikeun NU hatena kabuka. Abdi henteu pernah ninggal keun bumi Sunda. Abdi cicing di antara jagat NU henteu katingali. Ngajaga roh karuhun jeung tanah hieu. Legenda hanyalah cerita bagi mereka yang lupa. Tapi bagi yang hatinya terbuka, aku tak pernah pergi dari tanah Sunda. Aku tinggal di antara dunia yang tak terlihat, menjaga roh para leluhur dan bumi ini. Raka merasa udara di sekitarnya menebal, seolah tiap kata sang Prabu memiliki bobot ribuan tahun. Ia menatap wajah yang bercahaya itu. Di sana, ia melihat campuran ketegasan seorang raja dan kasih seorang ayah. Prabu Siliwangi melangkah perlahan mengitari batu kujang besar di tengah dataran. Sunda ayeuna puk, anaking, jalma naloba NU poho kana dirina sorangan. Aranjeuna leuwih ngudag pangkat tibatan harkat. Sunda kini gelap, anakku. Banyak manusia lupa jati dirinya. Mereka lebih mengejar pangkat daripada martabat. Hujan rintik turun tiba-tiba. Prabu menatap langit, lalu memejamkan mata sejenak. Tapi waktu bakal datang. Bangsa Yeu bakal hudang Dewi lamun aya NU wani nginget ketkun. Namun waktunya akan tiba. Bangsa ini akan bangkit kembali bila ada yang berani mengingatkan. Raka terdiam lama. Ia menatap batu kujang di tangannya, lalu menatap Prabu lagi. Kenapa saya, Prabu? Saya hanya orang biasa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Prabu tersenyum tipis. Langkahnya mendekat lagi. Tangan bercahayanya menyentuh bahu Raka. Sentuhan itu hangat luar biasa, tapi juga membuat tubuhnya bergetar seperti dialiri listrik. Karena Anjeun henteu milih, tapi dipilih. Hiji jalma basajan NU boga heit bersih leuwih kuatibatan sarbu NU sombong. Karena engkau tidak memilih, tapi dipilih. Satu manusia sederhana yang berhati bersih lebih kuat daripada 1000 yang sombong. Raka menunduk. Matanya panas. Ada perasaan aneh, antara kagum, takut, dan haru, yang bercampur jadi satu. Ia menatap Prabu dengan mata berkaca-kaca. Apa yang harus saya lakukan, Prabu? Prabu menatap jauh ke arah lembah yang tertutup kabut. Ngadengekekun sora bumi. Ngarti kana seuri jeung tangis gunung Yeu. Engkau bakal nyaho kumaha cara ngahudang keun Sunda NU sare. Dengarkan suara bumi. Pahami tawa dan tangis gunung ini. Engkau akan tahu bagaimana membangunkan Sunda yang tertidur. Cahaya di sekeliling Prabu mulai meredup perlahan. Namun suaranya masih terdengar jelas, seperti gema dari masa silam. Najan Abdi teu katingali. Abdi bakal salawas nangiringan Anjeun. Di puncak, Anjeun bakal meunang jawaban. Angin berhembus lembut. Sosok Prabu perlahan memudar, berganti menjadi pusaran cahaya yang menghilang ke langit.
Raka berdiri mematung, masih merasakan hangat di bahunya. Di tanah di depannya, tertinggal ukiran simbol matahari dan kujang bercahaya redup. Ia tahu, itu bukan akhir pertemuan mereka, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Raka menatap ke puncak gunung yang tertutup kabut. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Kalau ini tugas yang harus aku jalani, aku akan lanjut, Prabu. Demi tanah ini." Langkahnya kembali menanjak, sementara dari balik kabut, samar-samar terdengar lagi suara gamelan kuno, kali ini lebih lembut, seolah mengiringinya naik menuju takdir. Pesan dari masa silam. Langkah Raka menanjak semakin berat. Kabut menebal, menutup pandangan ke arah lembah. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun basah yang menempel di kulitnya. Namun, meski tubuhnya lelah, hatinya terasa ringan. Seolah setiap tarikan napas membawanya lebih dekat pada sesuatu yang tak kasat mata tapi nyata. Batu kujang kecil di genggamannya berdenyut hangat, seperti memiliki nyawa sendiri, menuntunnya ke arah puncak. Ia duduk sejenak di atas batu besar, menatap ke arah jurang yang dalam di sisi jalur. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, hanya tersisa langit gelap dengan kabut yang berpendar keperakan. Suara gamelan dari malam sebelumnya kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan jelas. Nada-nadanya seolah mengalir dari bumi sendiri, menembus setiap urat syarafnya. Tiba-tiba, kabut di depan Raka berputar membentuk pusaran cahaya keemasan. Sosok Prabu Siliwangi muncul lagi, berdiri tegap di tengah pusaran itu. Kali ini, wajahnya lebih jelas. Matanya memancarkan kedalaman yang membuat Raka merasa kecil di hadapannya. Jubah putihnya berkibar lembut meski angin hampir tidak berhembus. "Anaking, waktosna pikeun nyarita keun sajarah anu lami dipuk," kata Prabu Siliwangi, suaranya dalam dan bergema. "Waktu Pajajaran masih jaya, tanah Sunda dipimpinku adil jeung bijaksana. Tapi loba nu hilap, loba nu ngaleungit keun ajen diri sorangan. Anakku, waktunya untuk menceritakan sejarah yang lama tersembunyi. Ketika Pajajaran masih jaya, tanah Sunda dipimpin dengan adil dan bijaksana. Tapi banyak yang lupa, banyak yang menghilangkan martabat diri sendiri." Raka menunduk. "Tapi Prabu, kenapa saya yang dipanggil? Saya hanya manusia biasa. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghidupkan kembali zaman yang telah hilang itu?" Prabu melangkah perlahan mendekat. Tongkatnya menapaki tanah yang memancarkan cahaya lembut di setiap langkahnya. "Karena anjeun miboga hate bersih, Anaking. Jalma sederhana nu hentu sombong leuwih kuatibatan sarbu nu nyangka diri agung. Anjeun nu bakal nyebar keun sorayeu, pikeun ngajaga jeung ngahirup keun Dewi Ajen Sunda. Karena engkau memiliki hati bersih, anakku. Orang sederhana yang tidak sombong lebih kuat daripada 1000 yang merasa agung. Engkau yang akan menyebarkan suara ini, untuk menjaga dan menghidupkan kembali martabat Sunda." Raka merasa dadanya panas. Ia menatap batu kujang yang masih berdenyut di tangannya. "Tapi, bagaimana caranya, Prabu? Semua orang sekarang sudah melupakan sejarah, budaya, bahasa, dan leluhur seakan terkubur." Prabu menunduk. Tangannya menyentuh batu itu dari jauh, membuatnya berpendar lebih terang. "Anaking, tiap benda, tiap batu, tiap pohon di tanah Sunda nyimpen sajarah. Emuen anjeun ngadangu keun, ngarti, jeung nyarita keun Dewi ka ANU handap, sora kerajaan bakal hirup Dewi. Anakku, setiap benda, setiap batu, setiap pohon di tanah Sunda menyimpan sejarah. Bila engkau mendengar, memahami, dan menceritakan kembali kepada mereka di bawah, suara kerajaan akan hidup kembali." Raka terdiam lama. Ia menatap puncak gunung yang masih tertutup kabut, merasakan sejuk tapi ada kehangatan di hatinya. Prabu Siliwangi melanjutkan. Suaranya kini semakin lembut, namun penuh kekuatan. "Anaking, ulah poho, Sunda moal pareumeun. Tapi anjeun kuduani nyang hareupan puk jeung gangguan anu bakal muncul. Jalma-jalma ayeuna bakal loba anu ragu. Tapi hate bersih bakal manggihan jalan. Anakku, jangan lupa, Sunda tak akan padam. Tapi engkau harus berani menghadapi kegelapan dan gangguan yang akan muncul.
Orang-orang sekarang akan banyak yang ragu, tapi hati yang bersih akan menemukan jalan. Raka menelan ludah. Ia merasakan bayangan sahabatnya Ardi muncul di pikirannya, seolah menguatkan hatinya. Kalau ini tugas yang harus saya jalani, saya akan berusaha, gumamnya pelan. Prabu menatapnya panjang, lalu tersenyum tipis. Di puncak gunung, Anjeun bakal nyaho naon anu kudu dilaku keun salajengna. Jalma basajan, hatena bersih, bakal janten pembawa cahaya. Tapi inget, waktu teu sabar, sareng puk moal nungguan. Di puncak gunung, engkau akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Orang sederhana, hatinya bersih, akan menjadi pembawa cahaya. Tapi ingat, waktu tidak sabar, dan kegelapan tidak menunggu. Raka merasakan udara di sekitarnya bergetar. Cahaya dari batu kujang semakin terang. Sebuah pusaran energi halus mengelilinginya, menimbulkan hawa hangat yang meresap ke seluruh tubuh. Ia berdiri, menatap Prabu dengan tekad baru. Baik, Prabu, saya akan melanjutkan. Saya akan mendengar, memahami, dan menceritakan kembali. Prabu Siliwangi tersenyum, langkahnya mundur sedikit. Engke di puncak, anaking, Anjeun bakal nyaksian sorangan kumaha Sunda moal pareumeun. Nanti di puncak, anakku, engkau akan menyaksikan sendiri bagaimana Sunda tak akan padam. Dan perlahan, sosok Prabu memudar kembali ke kabut, meninggalkan Raka sendiri di jalur sempit yang menanjak. Hujan berhenti, hanya suara dedaunan dan gemerisik angin. Raka menatap ke puncak yang masih tersembunyi. Dan untuk pertama kalinya ia merasakan beban sekaligus kekuatan yang luar biasa. Ia tahu, malam ini dan perjalanan ke puncak selanjutnya bukan lagi sekadar pendakian biasa. Ini adalah panggilan sejarah. Panggilan untuk menghidupkan kembali suara leluhur. Ujian di tengah gelap. Malam telah sepenuhnya menelan Gunung Salak ketika Raka melanjutkan pendakian menuju puncak. Kabut tebal menutupi jalur berbatu. Dan lampu headlampnya hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan. Suara gemerisik dedaunan, yang semula menenangkan, kini terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya. Setiap napas terasa berat, dingin menembus jaketnya, dan tubuhnya gemetar bukan hanya karena hawa malam, tetapi karena ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Batu kujang kecil yang masih digenggamnya memancarkan cahaya redup, seolah menuntunnya di tengah kegelapan. Namun semakin tinggi ia mendaki, semakin banyak rintangan tak kasat mata menghadangnya. Sesekali langkahnya tersandung akar pohon yang tanpa hidup, seperti mencoba menahan kaki manusia yang berani memasuki wilayah suci. Ia mulai merasakan bahwa malam ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi ujian spiritual yang harus ia lewati. Tiba-tiba, kabut di sekelilingnya berputar cepat membentuk pusaran. Suara gamelan terdengar lagi. Namun kali ini berubah menjadi melodi kacau, serak, dan menusuk telinga. Raka berhenti. Di kejauhan, bayangan samar muncul, figur manusia besar, tinggi, dan bergerak perlahan di antara pepohonan. Sosok itu tampak seperti meniru gerakannya, langkah demi langkah, namun wajahnya tersembunyi. Siapa? Siapa kamu? Raka berbisik, mencoba menenangkan diri. Tak ada jawaban, hanya suara napas berat yang terdengar di sekitarnya. Bayangan itu semakin mendekat, tanpa membuat suara langkah. Raka menegakkan tubuh, memegang batu kujang lebih erat. Hatinya berdebar kencang, namun ia berusaha tetap fokus pada jalur di depannya. Sekilas, ia melihat bayangan itu berubah bentuk menjadi sosok sahabatnya, Ardi. Senyum Ardi samar tapi menenangkan. Raka, lanjutkan, jangan berhenti. Suara itu terdengar di telinganya, lembut tapi tegas. Namun seketika, wajah itu berubah menjadi sosok Prabu Siliwangi yang menatap dengan mata yang penuh amarah. Raka tersentak mundur beberapa langkah. Hati dan pikirannya diselimuti ketakutan. Hujan rintik mulai turun lagi, membasahi jalur. Angin malam membawa bisikan yang terdengar seperti mantra kuno. Ulah poho. Puk bakal nguji Anjeun. Jangan lupa, kegelapan akan mengujimu. Raka merasakan tanah di bawah kakinya bergetar halus. Beberapa batu tampak bergerak sendiri,
menutup jalur, seolah gunung menantang keberaniannya. Ia harus melewati akar dan batu yang terjal, kadang harus merayap, kadang memanjat, sementara bayangan-bayangan gaib mengitari jalurnya. Setiap langkah terasa seperti menembus dimensi lain, di mana waktu dan ruang tidak lagi linear. Ia menutup mata sejenak, mencoba mengatur napas. Dalam kegelapan itu, ia melihat sekilas cahaya emas yang berpendar di kejauhan. Batu kujang di tangannya bergetar lebih keras, seakan menyala sebagai petunjuk arah. Ia memutuskan untuk maju, walau bayangan-bayangan itu semakin agresif, menyerupai sosok manusia dengan mata merah menyala, menghalangi jalannya. Ini hanya ujian, gumam Raka, menenangkan diri. Ia mulai berjalan dengan langkah mantap, meski hati berdebar. Setiap kali bayangan itu mendekat, cahaya dari batu kujang memancar lebih terang, mengusir kegelapan. Perlahan, sosok-sosok menyeramkan itu menghilang satu persatu, seperti ditelan kabut malam. Setelah beberapa jam menempuh kegelapan, Raka tiba di sebuah dataran kecil yang diterangi cahaya bulan. Di sana, ia duduk kelelahan, napas tersengal, tubuh basah kuyup, tapi hatinya lega. Ia menatap batu kujang di tangannya. Suara gamelan kembali terdengar, lembut, menenangkan. Dan di kejauhan, sosok Prabu Siliwangi muncul lagi, kali ini tersenyum lembut. Anaking, anjeun parantos ngaliwatanpu. Heit bersih anjeun parantos ngabukti keun. Anakku, engkau telah melewati kegelapan. Hati bersihmu telah membuktikan. Raka merasakan energi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua ketakutan, kegelapan, dan bisikan gaib yang menghantui jalurnya malam ini terasa seperti cobaan yang berhasil ia lewati. Ia menatap Prabu dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa ini baru permulaan dari perjalanan spiritualnya. Di puncak gunung, anjeun bakal nyaksian kumaha Sunda bakal hudang Dewi, bisik Prabu, lalu perlahan memudar ke dalam kabut, meninggalkan Raka sendiri, tapi dengan keberanian yang lebih besar daripada sebelumnya. Raka berdiri perlahan, menarik napas dalam-dalam. Hujan berhenti sepenuhnya, udara malam terasa segar. Ia menatap jalur di depannya, yang menuju puncak gunung. Kini ia tahu satu hal, ujian ini bukan hanya tentang fisik, tapi tentang keberanian, ketulusan, dan hati yang bersih. Semua yang telah ia lewati adalah persiapan untuk momen terbesar yang akan segera ia temui. Dengan batu kujang di genggaman, Raka melanjutkan langkahnya, menembus kabut dan gelap, menuju puncak Gunung Salak, tempat rahasia sejarah dan takdir menantinya. Rahasia di puncak Salak. Raka menapaki jalur terakhir menuju puncak Gunung Salak. Kabut malam perlahan menipis, menyingkap pandangan ke jurang-jurang curam yang membentang di bawahnya. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan, menyapu wajahnya yang basah karena hujan sebelumnya. Tubuhnya letih, tapi semangatnya membara. Batu kujang di tangannya berdenyut hangat, seolah menuntunnya lebih cepat ke puncak. Langkah demi langkah ia naik, suasana sekitar mulai berubah. Suara gamelan samar yang mengikuti sejak malam pertama kini terdengar lebih jelas, seolah mengalun dari dalam bumi sendiri. Melodi itu membawa ketenangan, tapi juga rasa kagum yang mendalam. Raka menatap ke langit yang mulai membuka celah biru di antara kabut tebal. Cahaya bulan memantul di bebatuan, menciptakan kilauan lembut yang menuntunnya. Saat mencapai puncak, Raka terdiam. Pandangannya disambut oleh pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Kabut yang menutupi lembah seperti lautan perak, cahaya bulan memantul di setiap butir embun, dan di tengah puncak berdiri Prabu Siliwangi, tegap, memancarkan aura keagungan dan ketenangan. Jubahnya berkibar pelan, wajahnya bercahaya lembut. Di tangannya tergenggam tongkat berukir kujang yang bersinar. Anaking, anjeun parantos sumping. Suara Prabu terdengar lembut namun berwibawa, menggema di seluruh puncak. Anakku, engkau telah sampai. Raka menunduk sejenak, merasa dirinya kecil di hadapan sosok legendaris itu. Prabu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Suaranya bergetar, meski hatinya kuat. Prabu melangkah ke arah Raka. Tongkatnya menapaki tanah yang memancarkan cahaya lembut.
Di diu anjeun bakal nyaksian naon anu teu bisa katingali ku jalma biasa. Anjeun bakal ningali masa depan Sunda. Sareng tanggung jawab anjeun pikeun ngahirup keun Dewi Ajen dirina. Di sini engkau akan menyaksikan apa yang tak bisa dilihat manusia biasa. Engkau akan melihat masa depan Sunda, dan tanggung jawabmu untuk menghidupkan kembali martabatnya. Raka memegang batu kujang lebih erat. Seketika, kabut di sekitarnya membentuk pusaran cahaya, menyoroti setiap batu dan pepohonan kecil di puncak. Tiba-tiba, penglihatan muncul di matanya. Kota-kota di tanah Sunda, desa-desa, bahkan orang-orang yang telah lama hilang dari sejarah. Ia melihat masa lalu yang agung, dengan kerajaan Pajajaran yang jaya, rakyat yang hidup rukun, dan budaya yang kaya. Lalu, penglihatan bergeser ke masa depan. Kebangkitan kembali bahasa Sunda, musik tradisional yang menggema, tarian dan ritual leluhur yang hidup kembali. Ia juga melihat orang-orang modern yang mulai mengingat asal-usul mereka, menanam pohon, mengajarkan bahasa dan budaya pada generasi berikutnya. Tapi bersamaan itu, ia menyaksikan tantangan, manusia yang lalai, serakah, dan lupa sejarah, yang harus dihadapi agar kebangkitan itu benar-benar terjadi. Prabu Siliwangi menatapnya dalam. Suaranya bergema, "Anaking, ayeuna anjeun nyaho naon anu kudu dipigawe. Anjeun bakal jadi pembawa cahaya. Tapi inget, sagala hal teu bakal gampang. Pukjeung gangguan bakal terus nguji anjeun. Anakku, kini engkau tahu apa yang harus dilakukan. Engkau akan menjadi pembawa cahaya. Tapi ingat, segala sesuatu tidak akan mudah. Kegelapan dan gangguan akan terus mengujimu." Raka menunduk, napasnya tersengal, tapi hatinya penuh tekad. Ia menatap Prabu dengan mata berkaca-kaca, memahami tanggung jawab yang baru saja dipahaminya. "Baik, Prabu, saya akan menjalankan tugas ini, demi tanah ini, demi Sunda." Prabu tersenyum tipis, langkahnya mundur, cahaya di sekitarnya perlahan memudar. "Engke, anjeun bakal manggihan tanda-tanda anu bakal ngabimbing anjeun. Ulah sieun, heit bersih anjeun bakal ngalangkungan sagala halangan. Nanti, engkau akan menemukan tanda-tanda yang akan membimbingmu. Jangan takut, hati bersihmu akan melewati segala rintangan." Saat Prabu menghilang ke dalam kabut, Raka berdiri sendiri di puncak. Suasana begitu hening, hanya suara angin dan gemerisik daun yang terdengar. Ia menatap Cakrawala, menyadari bahwa perjalanan spiritual ini bukan sekadar petualangan fisik, tapi panggilan untuk menghidupkan kembali sejarah dan budaya leluhur yang hampir terlupakan. Batu kujang di tangannya berdenyut hangat, menjadi simbol tugas besar yang kini berada di pundaknya. Di kejauhan, kabut terbuka, menampakkan lembah dan desa-desa yang tersembunyi. Suara gamelan lembut terdengar kembali, seakan menyatu dengan detak jantung Raka. Ia tahu malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Segala ujian dan penglihatan yang dialaminya adalah bekal untuk misi yang lebih besar, membangkitkan Sunda dari keterpurukan dan memastikan suara leluhur terus terdengar. Dengan tekad bulat, Raka menatap jalur turun menuju desa di kaki gunung. Ia siap membawa pesan Prabu, siap menghadapi kegelapan, dan siap menjadi pembawa cahaya bagi tanah Sunda yang ia cintai. Fajar dan janji sang pendaki. Raka menuruni puncak Gunung Salak saat fajar mulai muncul di ufuk timur. Cahaya oranye keemasan menembus kabut tipis, menciptakan siluet pepohonan yang menari perlahan di atas lembah. Udara pagi begitu segar, namun tubuhnya masih terasa lelah setelah perjalanan malam penuh ujian dan penglihatan spiritual. Batu kujang di genggamannya berdenyut hangat, seakan menegaskan kembali pesan yang diterimanya. Tugasnya belum selesai, tetapi kini ia telah siap. Di tengah jalur, Raka berhenti sejenak. Ia menatap ke arah lembah yang terlihat samar di bawah kabut. Pemandangan itu membuatnya teringat semua pengalaman semalam. Petilasan tua, suara gamelan yang menembus malam, sosok Prabu Siliwangi, dan penglihatan masa lalu serta masa depan Sunda. Semua itu terasa begitu nyata. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya terasa ringan, seperti diselimuti oleh keberanian dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ini benar-benar nyata," gumamnya pelan, menatap batu kujang.
Ia merasa seperti bukan lagi seorang pendaki biasa, tapi seorang pembawa pesan, seorang penghubung antara masa lalu dan masa depan tanah Sunda. Ia tahu jalan di depannya akan penuh tantangan, tapi hatinya telah terbuka. Batu kujang di tangannya kini berpendar lebih terang, seolah memancarkan energi yang menguatkan setiap langkahnya. Saat ia melangkah lebih jauh, kabut di jalur menipis sepenuhnya, menampakkan desa-desa di kaki gunung yang tertidur dalam keheningan pagi. Burung-burung mulai berkicau, angin membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Raka merasakan koneksi yang kuat dengan alam, dengan tanah tempat leluhurnya pernah hidup. Ia menyadari bahwa kebangkitan Sunda bukan hanya tentang kerajaan atau legenda, tapi tentang menghidupkan kembali rasa hormat, budaya, dan warisan leluhur dalam hati setiap orang. Di sebuah batu besar di tepi jalur, Raka duduk sejenak. Ia menutup mata dan mengangkat batu kujang ke dadanya, membiarkan energi hangatnya mengalir ke seluruh tubuh. Ia berbisik pelan, "Prabu, saya janji akan menjalankan tugas ini. Saya akan menyebarkan cerita, menjaga warisan, dan memastikan Sunda tak akan padam." Tiba-tiba, angin pagi berhembus lebih kencang. Di antara desiran daun, terdengar suara lembut, bergetar, seperti bisikan Prabu Siliwangi. "Anaking, Anjeun parantos nyangking janji. Jalan Anjeun moal gampang, tapi hate bersih Anjeun bakal nyebar ke cahaya. Ulah siun kanapuk. Sabab cahaya Anjeun bakal nembus segala halangan. Anakku, engkau telah memegang janji. Jalanmu tidak akan mudah, tapi hati bersihmu akan menyebarkan cahaya. Jangan takut pada kegelapan, karena cahaya MU akan menembus segala rintangan." Raka membuka mata, hatinya berdebar penuh semangat. Ia menatap ke arah desa di kaki gunung, tempat manusia biasa tinggal, yang mungkin tak pernah mendengar kisah ini. Ia tahu, tantangan sebenarnya baru dimulai. Bagaimana menyampaikan pesan leluhur kepada dunia modern, yang sering melupakan sejarah dan budaya. Ia berdiri, menatap langit pagi yang mulai terang, dan merasakan kekuatan baru mengalir di setiap langkahnya. Batu kujang yang kini terasa lebih berat bukan hanya sebagai pusaka, tapi sebagai simbol tanggung jawab dan amanah. Raka tahu ia harus menjadi saksi, penghubung, dan pembawa cahaya bagi tanah Sunda. Saat langkahnya menembus jalur terakhir, sinar matahari pertama menyentuh wajahnya. Raka tersenyum, menatap ke langit, dan merasakan janji yang baru saja ia buat di puncak kini menguat dalam dirinya. Ia siap menghadapi dunia, siap menyebarkan warisan leluhur, dan siap memastikan bahwa suara Sunda akan terdengar kembali, dari gunung hingga ke lembah, dari masa lalu hingga masa depan. Di kejauhan, kabut pagi mulai menghilang sepenuhnya, menampakkan pemandangan luas yang indah namun penuh misteri. Raka berjalan mantap, menuruni gunung dengan hati yang teguh, menyadari bahwa setiap langkahnya kini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi langkah menuju kebangkitan budaya dan sejarah yang hampir terlupakan. Fajar pagi itu menjadi saksi janji seorang pendaki, janji untuk menjaga, menghidupkan, dan menyebarkan cahaya tanah Sunda. Warisan yang hidup kembali. Setelah menuruni Gunung Salak, Raka kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya terasa ringan dan penuh energi. Batu kujang kecil yang ia bawa dari puncak kini terasa seperti nyala api di tangannya. Simbol tanggung jawab dan amanah yang harus ia bawa. Langit sore berwarna jingga keemasan, menandai akhir perjalanan fisik, tetapi awal dari perjalanan spiritual dan misi kebangkitan budaya. Sesampainya di desa, Raka disambut aroma tanah basah dan suara burung yang kembali bernyanyi. Warga mulai keluar rumah, melihat pendaki muda yang pulang dari gunung dengan aura berbeda. Mata mereka menatap penuh rasa ingin tahu dan sedikit tak percaya, karena Raka tampak berbeda, lebih tegas, tenang, namun memancarkan kehangatan yang sulit dijelaskan. Raka menatap sekelilingnya, menyadari bahwa ini adalah medan pertama dari perjuangannya. Ia membuka tas dan mengeluarkan batu kujang yang berpendar hangat. Warga menatapnya heran. Ia mulai bercerita dengan suara mantap, tetapi lembut, tentang petualangan di Gunung Salak, petilasan tua, suara gamelan yang muncul dari kabut, dan pertemuannya dengan sosok Prabu Siliwangi. Ia bercerita tentang sejarah Pajajaran,
tentang bagaimana leluhur menjaga tanah Sunda, dan pesan penting, kebangkitan budaya dan martabat Sunda harus dihidupkan kembali melalui hati yang bersih dan niat yang tulus. Semua orang mendengarkan dengan hening, beberapa tampak terpesona, beberapa skeptis, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut Raka membawa getaran yang tak bisa diabaikan. Ia menekankan bahwa kebangkitan Sunda bukan tentang politik atau kekuasaan, tetapi tentang menghormati sejarah, budaya, dan leluhur, menyebarkan kebaikan, dan mengajarkan generasi berikutnya tentang akar mereka. Beberapa hari berlalu, Raka mulai mengadakan pertemuan sederhana di balai desa. Ia mengajarkan musik tradisional, tarian, bahasa Sunda, dan cerita leluhur yang ia pelajari dari perjalanan di gunung. Anak-anak dan orang dewasa ikut serta, perlahan membangkitkan semangat yang lama hilang. Batu kujang kecil yang ia bawa menjadi simbol, ditempatkan di tengah aula sebagai pengingat amanah dan janji yang ia buat di puncak. Suatu malam, saat Raka duduk di tepi sungai kecil, ia menatap bulan yang memantul di air. Suara gamelan samar terdengar dari arah gunung, lembut, menenangkan. Ia tersenyum, menyadari bahwa suara itu bukan hanya dari alam atau kenangan, tetapi sebagai tanda bahwa Prabu Siliwangi dan leluhur mendukung usahanya. Hati Raka dipenuhi rasa syukur dan tanggung jawab. Ia tidak lagi sendiri, dan setiap langkah yang ia ambil kini menjadi bagian dari misi besar untuk menghidupkan kembali kebanggaan dan warisan Sunda. Seiring waktu, desa-desa sekitar mulai mengikuti contoh Raka. Festival budaya, pertunjukan musik dan tari, pembelajaran bahasa Sunda, serta pengajaran sejarah leluhur menjadi kegiatan rutin. Orang-orang mulai menyadari nilai dari warisan yang hampir terlupakan. Kata-kata Prabu Siliwangi bergema di hati mereka. Sunda moal pareumeun lamun aya anu wani nginget ketkun. Sunda tak akan padam jika ada yang berani mengingatkan. Raka menyadari bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir, tapi tanda-tanda kebangkitan sudah terlihat. Dari satu desa ke desa lain, cahaya budaya dan semangat leluhur perlahan menyebar, menembus generasi modern. Ia tahu ujian akan selalu ada, kegelapan bisa datang kapan saja, tetapi hatinya kini bersih, tekadnya bulat, dan misi leluhur telah diterima sepenuhnya. Di senja berikutnya, Raka berdiri di puncak bukit kecil di dekat desa, menatap arah Gunung Salak. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Ia memegang batu kujang di tangan, tersenyum, dan berbisik. Prabu, saya akan menjaga janji ini, hingga semua generasi mengingat asal mereka. Sunda akan hidup kembali, karena hati bersih dan keberanian tidak pernah padam. Di bawah cahaya matahari senja, desa terlihat hidup kembali, penuh tawa dan semangat. Suara gamelan mengalun lembut dari kejauhan, menyatu dengan angin dan pepohonan. Raka tahu, warisan leluhur telah hidup kembali, dan misi yang dimulai dari puncak Gunung Salak kini menemukan jalannya di hati rakyat Sunda. Kebangkitan itu bukan sekadar legenda lagi, ia nyata, bersemi melalui satu orang yang berani mendengar suara gunung dan menyebarkannya ke dunia.